لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah kita masih dipertemukan di masjid yang penuh barakah ini. Wasanukmil awal wasil, insyaallah kita akan lanjut pembahasan di tafsir surat Yusuf. Mengingatkan pertemuan yang sebelumnya kita sudah jelaskan beberapa macam tipu daya syaitan, bagaimana dia menggoda kita sekalian. Wa min qissati Yusuf alaihi salam, dan dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana kita tahu persaudaraan yang seharusnya dijaga, kemudian setan masuk kepada hati-hati sebagian orang-orang saleh. Akhirnya berniat sebagian saudara Nabi Yusuf alaihi salam untuk berbuat jelek kepada Nabi Yusuf hanya karena diantaranya hasad. Salah seorang mereka mengatakan, "Uqtulu Yusuf aw itrahuhu 'ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Bunuhlah Yusuf atau buang dia ke tempat yang jauh supaya dipisahkan dari wajah ayahnya, dan jadilah kalian setelah berbuat demikian menjadi orang-orang yang berpura-pura taubat, berpura-pura baik setelah. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana niatan untuk berbuat dosa yang dilakukan seorang hamba, kemudian dia berniat untuk taubat setelahnya, adalah taubatun fasidah. Li'anna taubat qisman, karena taubat ada dua macam. Ada taubat yang nasuha, ada taubat yang fasid. Di antara bentuk yang taubat yang salah, yang tidak diterima Allah Ta'ala, dia berniat taubat sebelum perbuatan dosa dilakukan. Saya malam ini mau berzina, kata seseorang. Setelah zina nanti saya sholat malam, kemudian taubat. Taubat yang fasid. Taubat yang sahih adalah yang nasuha. Seorang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah, tidak berniat dia mengulangi, dan dia sungguh-sungguh taubatnya, dan kemudian orang ini dia berusaha menjauhkan perbuatan dosa yang dia kerjakan, dan terakhir kalau dia ada sangkut paut dengan muamalah dengan orang, akan diselesaikan. Adapun kalimat uqtulu Yusuf aw itrahuhu Allah, bunuhlah Yusuf atau buanglah ke tempat yang jauh. Kemudian jadilah setelah itu apa? Min ba'di dzalika qauman salihin, jadilah kalian setelah itu orang-orang yang saleh. Maksudnya berbuat kebaikan, bertobat setelahnya, maka ini taubat yang fasid. Dari pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana syaitan sawwala lahum, menjadikan indah perbuatan mereka setelah inqirah ataupun
diajukan, berkata salah seorang mereka, la taqtulu Yusuf, janganlah engkau bunuh Yusuf. Tetapi apa yang kedua? Alquhu ila jub, masukkannya ke dalam sumur. Dua-duanya sama-sama jelek. Kalau dibunuh tidak dibunuh, membunuh tidak jadi, tapi dimasukkan ke dalam sumur juga sama buruknya. Sebagian kejadian hari ini mirip dengan kejadian Nabi Yusuf alaihissalam. Di waktu dia kecil hendak dibunuh, kemudian tidak jadi dibunuh, tapi dimasukkan ke dalam sumur. Hari ini banyak kita dapatkan juga seorang bayi misalnya, mungkin sebagiannya dibunuh di perutnya hanya karena orang tuanya malu dia punya anak tidak punya suami, kemudian tidak jadi dibunuh di perutnya, dia lahirkan, kemudian dibuang ke dalam sumur atau dibuang di sungai, atau bahkan ada di sebuah kejadian dimasukkan dalam lubang WC yang tidak masuk, kemudian ditarik kepalanya putus. Mungkin setan yang menggodanya sama dengan yang dahulu menggoda saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Uqtulu wa illam taqtulu, kalau nggak jadi dibunuh, masukkan ke dalam sumur. Dan Allah berfirman, awal pertama Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dan tunabbi'annahum, maka Allah akan berikan waktu itu Allah kabarkan ayat yang pertama ataupun wahyu pertama datang kepada Nabi Yusuf ketika beliau dalam sumur. Wahum la yashkurun, sedangkan mereka saudara-saudaranya tidak tahu. Dan sebagai tanbih hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa begitulah orang-orang yang saleh min anbiya dari kalangan para nabi, kemudian orang-orang yang mengikutinya sampai kiamat, selalu mendapatkan ujian dan cobaan, dan inilah yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan juga bagaimana ujian yang berikutnya ketika beliau sudah dijual dengan harga yang murah. Berkata sebagian mufassirin, Ibnu Abbas mengatakan bahwa beliau dijual dengan harga kurang lebih 20 dirham, sebuah harga yang sangat murah di waktu tersebut. Kalangan kafilah ataupun beberapa orang sayyarah yang dia datang kemudian mengambil Nabi Yusuf dari sumur, setelah itu dijual dengan harga yang sangat murah, dan didapatkan atau yang membelinya adalah seorang laki-laki yang dikenal pejabat di waktu itu. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita kelak. Dan terakhir disebutkan dalam beberapa riwayat bi'annahu, bahwasanya dia ini seorang yang tidak punya anak, bahkan dia tidak pernah berhubungan dengan istrinya. Maka dari itu dikenal dalam beberapa riwayat yang lain bahwa Imratu Aziz, wanita yang kemudian dalam sejarah dilukiskan atau dijelaskan dalam Quran, dia adalah seorang wanita yang tidak pernah berhubungan dengan suaminya. Dan sebagai catatan apa yang kemarin sudah kita lewat, bahwa godaan atau ujian kepada Nabi Yusuf alaihissalam begitu besar. Pertama, ketika dijual-belikan oleh orang-orang yang mengambil beliau dari sumur, disebutkan dalam tafsir bahwasanya aslinya inna Yusuf laisa min al-abid, bahwa dia itu bukan budak. Dia adalah seorang yang hurriyah, seorang yang merdeka. Maka aslinya menjual orang yang merdeka itu merupakan dosa besar bagi yang menjualnya, padahal dia seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Dan hari ini banyak kejadian seorang dijual belikan, padahal dia bukanlah barang jual belian, dan dia bukan budak. Kemudian sekali lagi pelajaran yang kemarin terlewatkan, bahwa inna syar, sesungguhnya seorang pemuda yang dia tumbuh fi baitin salihah, di rumah yang salihah, fi usratin sa'idah, di satu keluarga yang bahagia,
itu akan mengeluarkan atau akan mendapatkan dengannya juga keturunan-keturunan yang baik. Dan ini faedah bagi kita sekalian. Kalau kita ingin mendapatkan keturunan yang baik, ambillah dari orang yang baik-baik, dari keluarga yang baik-baik, dan dari nasab yang jelas. Kemudian didik dengan cara yang baik, fa insyaallah taala maka dia akan lahir dalam keadaan menjadi orang yang baik. Dan ujian yang berikutnya yang kemarin sudah kita lewatkan sedikit untuk mengingatkan, Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah Taala begitu berat ketika Imra'atul Aziz ini dia menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, mengajarnya berbuat yang haram di rumah yang tidak ada orang lain kecuali hanya dia dengan wanita tersebut. Maka para ulama memberikan tadbih bagian ini. Yang pertama tentang haramnya khulwatu bil mar'ah al-ajnabiyyah, haramnya berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Sebagian ikhwan menyebutkan, bukankah kalau untuk niatan baik tidak apa-apa walaupun berduaan? Jawabannya sangat mudah, bahwa Rasulullah SAW tidak mengecualikan untuk yang baik-baik dari yang jelek-jelek. Yang dikecualikan dalam keadaan darurat, itu lain masalah. Tapi kalau tujuannya baik, apa yang dilakukan tidak baik, maka jadinya tidak baik. Ketika Zulaikha, walaupun nama ini tidak disebutkan dalam tafsir yang ada adalah Ibnu Al-Aziz, dia mengatakan haytala ay halumma ilayya, kesinilah wahai Yusuf, penuhi apa yang aku inginkan. Di situ banyak ujian yang berat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Pertama di antaranya berkata Ibnu Katsir, innahu syab, Nabi Yusuf alaihissalam seorang pemuda lam yatazawwaj, dan dia belum nikah. Jadi ini ujiannya berat. Jadi kalau ada orang berdua apalagi sama-sama belum nikah, maka betul sejelek apapun rupanya, maka dia akan tertarik. Maka orang ini gak ada mukanya sekalipun akan tertarik. Bisa anda bayangkan dua orang tunanetra, laki perempuan tunanetra, berdua di tempat yang sepi, mungkin tidak mereka berzina. Jawabannya sangat mungkin. Karena hadis ini tidak dikecualikan kecuali bagi dua orang yang bukan. La yakhluwanna rajul bil mar'ah, tidak boleh seorang laki dengan perempuan ajnabiyah berdua, karena ketiganya syaitan. Inilah yang ketiga ini yang terus membisikkan. Maka dari itu bagi Rasulullah sangat berat ujiannya, karena dia seorang pemuda belum nikah. Bagi orang yang sudah nikah, apa boleh? Sudah nikah dan sudah nikah, bukan mahram, boleh? Tidak boleh walaupun sudah sama-sama nikah. Di negeri kita ini selingkuh dengan tidak selingkuh dibedakan. Yang sahih sama dua-duanya apa? Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam dia mendengar ucapan wanita ini, haytala. Haytala adalah bukan bahasa Arab. Ini bahasa Ibrani, bahasa Ajam begitu. Bukan asli bahasa Arab. Dalam bahasa Arabnya maknanya adalah halumma ilayya, atau bahasa yang sudah sering kita dengar, ya Yusuf ta'ala, kesinilah wahai Yusuf. Maksudnya penuhi apa yang diinginkan. Dan wanita ini dia sudah jelas berkeinginan untuk berbuat zina. Jadi waktu itu bukanlah wanita ini seorang wanita yang sedang masak di dapur atau sedang beres-beres, tapi dia sudah siap berzina. Lalu wanita ini ta'ala. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, dengan ini tentu lebih berat lagi ujiannya. Karena seseorang kalau yang mengajak wanita, maka ujian bagi laki-laki ini lebih berat. Makanya dalam hadis tentang sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi
ladina yadhillu. Di situ disebutkan yuzkar fiha seorang laki-laki yang da'atullah, diajak oleh seorang perempuan untuk berbuat zina. Kemudian dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah Ta'ala. Jadi ujian lebih berat bagi Nabi Yusuf dengan sebab ini. Kita lihat yang ketiga ya teman, bahwa wanita ini dia sahibul jamil, dia adalah pemilik wajah yang cantik, dan ini juga musibah. Kalau saya bertanya kepada yang hadir di pagi ini, lebih baik mana kita punya wajah tampan atau wajah kita buruk? Ya satu orang, Bapak gimana? Bapak tidak pilih mana? Masya Allah, Bapak pilih yang mana? Kalau wanita, lebih baik yang cantik apa yang buruk rupanya? Sebutkan dengan dalil jawabannya. Pak tadi cantik dalilnya. Berarti kalau punya anak yang cantik apa yang jelek rupanya? Hampir semua kita mengatakan yang baik daripada yang buruk, lebih dipilih yang baik. Wajah kita sampai kapan bisa cantik dan tampan? Kalau kita bercermin, bukankah doa Nabi SAW, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau indahkan wajahku, indahkan juga akhlakku. Kata Ibrahim bin Adab, wajah kita ini umurnya cuma sampai pada waktu kita meninggal, itulah wajah kita. Dan yang kedua, wajah kita di akhirat bukanlah wajah kita yang hari ini kita punya. Sekiranya waktu saya dan antum bercermin, walaupun tidak ada perintah sering-sering bercermin, sebagian salafus saleh tidak terlalu sering bercermin, dan kita membayangkan bahwa yang di kaca itu adalah tengkorak hidup, gambaran diri kita, kumpulan tulang dan sebagian daging dibalut dengan kulit. Dan ketika kita ingat hadis Nabi SAW, la tuqabbih, janganlah kalian mencela wajah seseorang dengan mengatakan qabbahakillah. Kalau suami kepada istrinya, semoga wajahmu dijelekan Allah, atau seorang mengatakan kepada suaminya qabbahakallah, semoga engkau dijelekan wajahmu oleh Allah Ta'ala. Dan ini kalimat yang diharamkan dan dilarang oleh Nabi. Maka di waktu itu kita sadar bahwa seorang wajahnya bukanlah tujuan akhir dari hidupnya, dan wajah kita ini akan ditinggalkan di dunia. Maka dari itu orang-orang saleh yang berhati mulia seperti Bilal bin Abi Rabah, kalau antum lihat gambarannya, beberapa riwayat tentang maksiat dia dirinya, mungkin kita akan kaget. Tidak ada orang seperti dia di ruangan ini. Atau Luqmanul Hakim, Ibnu Katsir mengatakan kana Luqman qasirul jasad, dia bertubuh pendek. Kemudian aswad, dia berkulit hitam. Kemudian dia seorang yang berbadan gemuk, berambut keriting, bibirnya tebal, dan sejumlah penjelasan lain. Allah sebutkan dalam Quran, dalam surat Luqman disebutkan namanya. Dari sini menunjukkan kesimpulan terakhir bahwa wajah bukanlah ukuran. Ini ayyuhas sahibul wajh, maka celakalah bagi para pemilik wajah yang setiap hari bolak-balik di depan kaca ngurusin jerawatnya, bolak-balik tidak pernah diurusi wajah hatinya. Mungkin dia dalam keadaan banyak dosanya, tapi dia tidak sadar ketika dilihat wajahnya, yang dia lihat cuma wajah yang ada yang sekarang saja. Maka dari itu Allah menyebutkan dalam Quran, yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum, dan celakalah orang-orang yang berwajah hitam, yang mereka tempatnya adalah neraka.
Adapun orang-orang yang berwajah putih, fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Berwajah cerah, berwajah putih, mereka dalam keadaan kekal di surga. Sebagian sahabat mereka memahami ayat ini dan kemudian mengamalkannya. Bagaimana caranya? Untuk mencerahkan wajah, mereka rajin sholat malam. Jadi bukan dengan nikah dan yang lain, mencerahkan wajah dengan sholat malam. Syekh Abdul Rahman As-Sudani beliau pernah menjelaskan tentang fadilah al-fadail salatul lail, keutamaan sholat malam. Di antaranya apa? Beliau menjelaskan dengan ini mencerahkan wajah. Yang kedua, insirahus sudur, menjadikan dada kita lapang karena seorang rajin sholat malam. Dan banyak lagi faedah yang lain. Oleh karena itu, dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, walaupun yang mengajak seorang wanita cantik, walau ra'a burhan rabbi lawaqa, sekiranya Allah Ta'ala yang tidak memberikan hidayah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, maka mungkin terjadi, pasti akan terjadi perzinahan tadi. Kami diceritakan Allah Muhammad bihi wa hamma biha, walau ra'a burhan rabbi. Nabi Yusuf atau Zulaikha senang kepada Yusuf juga sebaliknya. Kalau sekiranya Allah tidak memberikan ayat tanda-tandanya, maka terjadi apa yang terjadi. Maka dari itu ikhwan fiddin, hakikatnya setiap kita hanya bisa terhindar dengan izin Allah Subhanahu wa taala saja dari maksiat. Karena itu selipkan doa, sepotong doa kita di waktu-waktu yang mustajab, supaya kita dihindarkan dari perbuatan dosa yang kecil ataupun yang besar. Adapun peringatan yang Allah berikan, ada khilaf di antara ulama beberapa tafsir. Pertama di antaranya anna Yusuf ra'a wajha abi. Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya sehingga dia sadar, kemudian dia berlari. Pasal yang kedua, anna Yusuf ra'a ayat Al-Quran wa la taqrabu zina innahu fahishatun wa sya'a sabil. Nabi Yusuf melihat ayat ini, jangan mendekati zina. Kemudian dia mengingat, kemudian dia lari. Dan tafsiran yang paling dirajihkan adalah tidak ada yang tahu apa bentuk peringatan nasihat kepada Nabi Yusuf. Yang jelas hidayah Allah berikan ke dalam hatinya, kemudian dia pun berlari dari wanita tersebut. Yang keempat, teman harus diingat bahwa Zulaikha atau Imratul Aziz adalah seorang majikan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga perintah majikan umumnya lebih ditaati oleh orang di bawahnya. Anggap saja seorang yang mengajak zina adalah sebuah direktur sebuah perusahaan, dan yang diajak zina adalah tukang buat minuman. Maka kalau pemimpinnya yang mengajak, maka sangat mungkin lebih berat baginya. Adapun kalau kebalikannya, yang mengajak zina adalah tukang buat minuman, dia ngajak zina sama pimpinan perusahaan, langsung ditempelin mungkin, dikeluarkan. Dan yang kelima yang harus diingat juga, ini kejadian terjadi di rumahnya sebenarnya, menyendiri. Sudah di dalam tafsir dijauhkan semua orang dari rumahnya, dikosongkan dari orang-orang. Kemudian wala katilabwa, sudah dikunci semua pintu. Dalam tafsir, kalau pintu dikunci, jendela jelas. Tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Maka itu di antara adab bin adabil mufrad lana. Idza ata rajul bi bait, apabila seorang laki-laki datang ke rumah, kemudian antum ketuk pintunya, assalamualaikum, kata yang dalam rumah, waalaikumsalam. Kata yang dalam rumah ini seorang wanita, "Mama, suami saya sedang tidak ada di rumah." Bagaimana kita sebaiknya? Sebaiknya kita, ya sudah, nanti aja siang atau sore saya kesini lagi, selesai urusan. Jadi jangan bilang, maaf saudara saya ada di rumah. Oh alhamdulillah saya ada di rumah. Terus dia malah masuk. Ini nggak boleh. Atau si wanita ini juga malah dibuka pintunya. Enggak apa-apa walaupun suami saya ada di rumah, alhamdulillah. Nah, ini parah juga. Karena berduaan masuk kategori yang tadi. Kemudian juga harus diingat bahwa kejadian ini sekali lagi adanya di Mesir, dan Nabi Yusuf orang Kan'an, bukan di Mesir. Maka
jauh dari tempat tinggalnya. Sebagaimana hari ini diamalkan sebagai orang yang usah, para pezina yang semoga Allah memberikan hidayah pada mereka. Itu kalau berzina bukan daerah sendiri, dari kota A pergi ke kota yang lain. Kalau pulang mungkin pakai kerudung dan yang lain kan. Tapi di sananya profesinya kadang-kadang sebagai pezina. Kalau daerah sendiri ada kemungkinan bertemu dengan saudaranya atau tetangganya dan yang lain, maka ajarkan godaan berbuat zina di tempat yang jauh itu lebih berat daripada di tempat yang dekat. Dan banyak lagi beberapa hal yang mungkin menjadikan semakin beratnya ujian kepada beliau. Yang jelas, seorang Nabi tidak akan dia tergoda oleh ujian dan godaan dan yang lain sebelum selesai risalahnya. Dan sekali lagi, tadi menyampaikan Allah di akhir hayat Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana di ujung surat Yusuf, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi qad ataitani minal mulk, ya Allah, Engkau telah berikan kepada segala yang Engkau berikan dari kerajaan, risalah, kekuasaan, harta, kedudukan dan semuanya. Dan beliau berdoa kepada Allah Ta'ala di ujung surat Yusuf, pertemukan aku bersama orang yang saleh di surga. Dengan kata lain, apa yang kita cari hari ini, dari pagi sampai malam, mungkin sebagian orang sangat sibuk untuk mencari harta atau mungkin kedudukan. Aslinya ikhwan, semuanya telah dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam. Wajah yang tampan, kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, semuanya dia miliki. Bahkan risalah kenabian. Ternyata beliau pun berdoa, ya Allah, pertemukan aku dengan orang-orang saleh. Dunia yang didapatkan Nabi Yusuf adalah tidak sebaik dunia yang kita dapatkan hari ini. Maka kasihan sekali kalau ada seseorang yang sampai dilupakan akhiratnya hanya untuk urusan dunia yang aslinya tidak lebih baik dari keadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Berikutnya, sekarang kita masuk di ayat yang berikutnya. Coba ada mushaf yang bisa dilihat. Sekarang kita masuk di ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul 'aziz turawidu fataha 'an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikkinan wa qalat ikhruj 'alayhin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawadtuhu 'an nafsihi fastahsan wa la in lam yaf'al ma amruhu la yusjananna wa la yakunanna minas sabirin. Nah, ayat 30 Allah berfirman, wa qala niswatun fil madinati imra'atul 'aziz turawidu fataha 'an nafsihi qad shaghafaha hubba. Berkata Ibnu Katsir, wa qala niswa jamak min nisa ataupun imra'ah. Wa dzakara Allah fi hadhihi al-ayat, disebutkan Allah dalam ayat ini menunjukkan
Intasar sayyi'at, tersebarnya kejelekan itu ada pada kalangan wanita. Maksudnya tersebarnya berita bahwa Nabi Yusuf alaihissalam atau Zulaikha atau Imratu Aziz dengan Yusuf alaihissalam didengar oleh para wanita, kemudian disebarkan oleh mereka. Para wanita kerajaan di Mesir ini, mereka menceritakan bahwa Imratu Aziz turawidu fataha an nafsihi qad syaghafa hubba. Sesungguhnya Imratu Aziz, maksudnya istrinya Lutfi atau juga Zulaikha yang sering didengar oleh kita sekalian, mereka dalam keadaan menceritakan bahwa si wanita ini telah menggoda Yusuf alaihissalam yang dia adalah fata, dianggap sebagai budak. Qad syaghafa hubba, sesungguhnya kecintaan Zulaikha ini syagaf. Kalimat syagaf dalam bahasa nahwu maknanya iwan mamlu jiddan. Kalau di sini jelas diisi air ini sampai luber, itu maknanya syagaf. Jadi cintanya sudah luber. Kalau ada kapur dimasukkan ke dalam teh, kemudian dibuka kapurnya, dipotong, kapur ini dalamnya ikut berwarna seperti teh. Itulah cinta yang sudah syagaf. Bukan cuma di kulit, dalam-dalamnya. Maknanya adalah qad syaghafa hubba, kecintaan Imratu Aziz kepada Yusuf sudah luar biasa. Dan ini bahaya, kawan. Padahal itu cintailah kata Nabi sesuatu secukupnya, bencilah juga secukupnya. Makanya banyak kejadian orang gila gara-gara cintanya luber, ya kan? Yang belum luber sekalipun banyak orang jadi hilang semangatnya. Seperti yang pernah saya temukan di sebuah masjid, seorang ikhwan sudah haji, kemudian duduk bermenung sendirian dan mengatakan tidak ada manfaatnya saya hidup lagi. Ternyata dia seorang perjaka yang baru lulus skripsinya, baru ujian, mau wisuda. Kemudian wanita yang hendak dia nikahi yang sudah 5 tahun dititipkan dan diminta sama orang tuanya, kalau nanti saya akan datang 5 tahun lagi. Kemudian wanita ini sudah mau nikah, ada surat undangan. Saya bilang sama beliau, di pasar Johar ada 7.000 pedagang, menurut berita yang ada, yang separuhnya itu wanita yang jual. Tidak usah pusing-pusing, ayo sama saya ke pasar Johar, kita tengok para pedagang wanita. Saya yakin ada 3.500 para pedagang wanita ini, ada yang belum nikah. Kemudian dia bilang, tidak ada yang bisa menggantikan dia dari saya. Di hatinya sudah dipenuhi wanita ini. Kemudian terakhir yang saya tegur, itu Ustaz, itu calon saya. Sudah saya pesan orang tua di 5 tahun yang lalu. Saya bilang, ini jawaban antum salah. Itu bukan calon antum. Dia itu calonnya yang menjadi suaminya sekarang. Karena di lauh al-mahfuz, di lauh al-mahfuz, setiap orang sudah ada ketentuan jodohnya. Maka yang jadi istri seseorang adalah yang sudah dituliskan di lauh al-mahfuz bahwa dia akan jadi istri. Walaupun wanita ini misalnya 10 kali dinikahkan, gak jadi sama orang tuanya, karena jodohnya bukan dengan orang yang menikah, jodohnya dengan si fulan yang hari ini belum dikenal, yang ketemunya mungkin di diskotek sebentar ketemu, itu jodoh dia. Karena itu setiap kita tidak boleh sudut dengan apa yang Allah telah tetapkan. Termasuk para istri kita sekalian, diantum dan juga para suami, seharusnya disyukuri. Berarti yang jadi suami saya sekarang adalah yang telah Allah tuliskan di lauh al-mahfuz. Kalimat syagaf juga menunjukkan bahwasanya kecintaan
apa? Bagian dari wanita. Jangankan ikhwan, wajahnya kayak Nabi Yusuf alaihissalam, wajah kayak pasangan saja kan? Apalagi Nabi Yusuf alaihissalam, inna Yusuf syatrul hasan. Nabi Yusuf memiliki separuh keindahan. Dia punya wajah yang sangat tampan. Maka jangankan Imratul Aziz, termasuk para wanita yang dikisahkan dalam ayat ini, qata'na aydiyahunna, mereka potong tangan-tangan mereka tanpa sadar karena dahsyatnya nampaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian, inna lanaraha fi dhalamin mubin. Berkata para wanita ini, sesungguhnya kami melihat wanita Al-Aziz dalam keadaan dhalal, tersesat. Falamma sami'a bimakrihin, kemudian ketika dia Zulaikha ini mendengar makar-makar mereka ini, maka arsalat, dia mengutus ilaihinna wa'adat, mengutus seseorang dan mengundang tujuan ingin balas dendam. Ini juga sebagai satu nasihat buat kita. Kalau kita mengundang sesuatu atau seseorang, niatkanlah untuk kebaikan. Dan undangan selayak kita penuhi kalau itu undangannya baik. Dan termasuk undangan walimah yang sebagian mewajibkan. Undangan ada beberapa macam ya, dan ini adalah hak seorang muslim. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau kita diundang datang. Undangan syukuran, undangan walimah, undangan yang baik-baik. Tapi kalau undangannya yang buruk-buruk, apalagi maksiat, maka jangan. Arsalat ilaihi wa a'tadu lahunna muntaja, maka disediakan oleh Zulaikha ini tempat duduk. Kemudian wa'atat kulla wahidatin minhunna sikin, kemudian dibagi setiap orang pisau. Saya mencari beberapa riwayat ini, pisaunya itu bentuknya seperti apa tidak dijelaskan. Al-muhim ada pisau, ada sinjal. Sinjal ini pisau yang bermata dua. Kalau sikin umumnya satu, hanya depannya aja yang lain. Jadi saking dibagikan kepada mereka. Kemudian waqalat tiflun alaihi. Di sini nggak disebutkan, di sana ada buah-buahan. Di tafsir disebutkan sikin dengan sama dengan buah-buahan. Dan buah-buahannya nggak disebutkan apa jenisnya, menunjukkan tidak penting. Yang jelas buah-buahan yang dikupas. Qalat tiflun alaihi, keluarlah engkau kepada mereka. Kata Ibnu Katsir, awalnya Nabi Yusuf tidak mau, tapi karena tadi ini perintah dari majikannya, dia mau. Jangan dibayangkan ini seperti apa yang sekarang ada pamer baju kan? Apa namanya? So, iya, suruh lewat, kemudian bajunya yang dijual, tapi orangnya rata-rata banyak yang pakai kerudung kan? Banyak orang buka auratnya. Nabi Yusuf lewat dan tidak pakai persiapan, begitu saja. Kemudian, falamma ra'aynahu akbarnahu, ketika mereka melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, mereka dalam keadaan mengagungkan. Sebagian tafsir mengatakan bertakbir. Tidak disebutkan mana yang pasti, Allah Ta'ala akbarnahu wa qata'na aydiyahum. Kemudian mereka memotong tangan-tangan mereka. Kemudian urutan yang ketiga, wa qulna hasya lillah, katanya masya Allah yang ini. Dan yang keempat, mereka mengatakan ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ini bukan orang, ini malaikat yang mulia. Ada 4 urutan di ayat ini, kawan. Pertama, falamma ra'aynahu akbarnahu, mereka mengagungkan Allah, bertakbir. Wa qata'na aydiyahum, lalu memotong tangan mereka. Wa qulna hasya lillah, yang ketiga, lalu mereka mengatakan masya Allah. Dan yang keempat, ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Kata para mufassirin, mereka sadar bahwa tangannya telah terputus berdarah-darah setelah marhala yang keempat, menunjukkan dahsyat. Jadi bukan motong sadar dulu terus baru motong. Masya Allah, ini bukan orang tercolek, enggak. Jadi tadi dulu urutannya bertakbir, mengagungkan Allah Ta'ala, lalu dia mengatakan qata'na aydiyahum, memotong tangannya. Setelah itu akan mengatakan hasya lillah, masya Allah. Dan kemudian yang keempat, mereka mengatakan ma hadza basyaran in hadza illa
Dari sini menunjukkan pertama wanita ini nggak ada yang buta, betul kan? Yang kedua itu al-ain, kedua mata ini kadang-kadang jadi fitnah. Maka dari itu sebagian keutamaan orang buta dia sulit terfitnah dalam bab ini, yang wasilahnya adalah mata. Orang buta tidak melihat aurat orang lain yang bukan halal baginya karena dia buta. Orang yang buta umumnya tidak berniat mencuri satu barang. Kenapa? Karena dia tidak melihat keindahan barang. Betul tidak? Orang yang buta sekali lagi juga umumnya lebih pendek baginya kemungkinan berbuat hal-hal yang haram. Kenapa? Karena hampir semua maksiat itu berawal dari mata. Maka dari itu Rasul menyebutkan mata ini sahmun min sihami iblis, dia adalah anak panahnya iblis. Dan kenapa Rasul menyebutkan tentang mata? Idza akhadallahu bihalibatayhi fasabara falahu jannah. Barang siapa yang diambil kedua matanya oleh Allah dan dia sabar, baginya surga. Di antara rahsia adalah ini. Ketika Nabi Yusuf lewat, mereka melihat sekilas, kemudian mereka mengucapkan tadi bertakbir, setelah itu mereka memotong tangannya, lalu mengatakan Masya Allah, dan yang terakhir ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Di dalam kutip kecil berjudul Silsilah Al-Aqidah disebutkan ayat ini sebagai dalil para ulama yang meyakini bahwa malaikat lebih baik dari manusia. Adalah ayat ini. Ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Dia bukan orang, dia adalah malaikat yang mulia. Menunjukkan malaikat lebih tampan, lebih baik dari manusia. Kalau ditanya bagaimana antara manusia dengan malaikat, maka jawabannya tafsir. Kalau manusianya seperti Nabi SAW, maka jauh lebih baik Nabi SAW daripada malaikat. Tapi kalau manusianya seperti kita, nah ini yang tak tahu. Kemudian dari rupa, dari wajah. Kenapa ayat ini bilang begitu? Karena malaikat ketika menyerupai manusia itu wajahnya tampan. Misalnya, dalilnya, ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menyebutkan bahwa rupanya Jibril seperti seorang sahabat yang paling tampan waktu itu bernama Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi. Jadi Jibril ketika menyerupai laki-laki itu wajahnya mirip dengan Dihya al-Kalbi. Kemudian dari yang kedua, kisah 3 malaikat yang datang ke rumah Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu mereka datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Mereka adalah 3 laki-laki yang sangat tampan, sehingga kaum Nabi Lut mereka memaksa Nabi Lut alaihissalam untuk menyerahkan 3 tamunya. Maka Nabi Lut mengatakan, la tuzuni fi dhaifi, alaysa minkum rajulun rashid. Jangan kalian mempermalukan aku di hadapan tamu-tamuku. Apakah kalian tidak ada orang yang waras? Ayat ini sebagai dalil juga bahwa 3 malaikat yang datang adalah 3 laki-laki yang tampan. Maka itu sebagian ulama menyebutkan kalau ada orang yang sangat tampan datang tidak diketahui dari mana dia datang, pergi nggak ketahuan kemana perginya, dikasih minum tidak diminum, dikasih makan tidak dimakan, coba-coba curigai barangkali dia malaikat. Oh iya betulan. Karena orang menyebutkan malaikat sangat mungkin datang kepada orang yang bukan Nabi. Ibunya Musa didatangi malaikat, ibunya Nabi Isa Maryam didatangi malaikat, sehingga dia mengatakan, a'udzu billahi min in kunta minas shadiqin. Ayatnya
A'udzurrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari engkau wahai laki-laki yang asing kalau engkau orang yang bertakwa. Tiba-tiba di minumnya ada seorang laki-laki yang tidak dikenal, apa namanya? Maka Maryam berlindung kepada Allah. Berkata malaikat, Inna Rasulullah rabbi, kata Jibril, aku ini bukan orang, aku Rasul Allah. Li'ahab laki gulaman zakiyya. Aku ingin memberitahu pada engkau bahwa engkau akan punya anak, seorang anak yang zaki, anak yang cerdas dan suci. Kemudian malaikat juga datang kepada beberapa orang tabi'in. Maka dari itu tadi bagian alasannya adalah kalau ada orang yang tidak dikenal, dia yang tahu dan yang lain, minum gak diminum, nah tanya aja, Bapak namanya siapa? Jibril. Kalau itu belum tentu, karena ada juga nama orangnya. Tapi kalau sudah saya dikasih minum, jelas dia walaupun namanya Jibril. Punya KTP ada. Tadi mana masalah maksud saya, bukan malaikat, tapi dia orang. Ya kembali ke sini. Di sini ada beberapa faedah yang harus kita ingat. Yang pertama kata beliau, Syekh Munajjid memberikan tambahan bahwa kezaliman umumnya dibalas dengan kezaliman. Karena itu hati-hati. Kalau bisa kita jangan punya niat balas dendam. Lebih baik kalau kita disakiti, ya Allah kan tidak diam. Orang yang kezalimi di akhirat itu akan dihisab. Sekecil apapun kezalimannya, dia sakit hati gara-gara diceritakan ini dan itu. Artinya dia berniat balas dendam, sakit hati. Begitu terputus terpotong sebagian tangan para wanita ini, dan kata lain, tuh kalian baru sekali ini melihat Yusuf, sudah putus tangannya. Saya tiap hari melihat tapi. Jadi menunjukkan ini menyamakan kalau Anda jadi saya, Anda juga paling-paling ini. Tapi ini ya, kezaliman tidak boleh dibalas dengan kezaliman. Yang kedua, ayat ini sebagai dalil anna malaika ahsan suwar. Malaikat itu memiliki paras yang sangat indah. Dengan alasan ayat ini. Adapun alasan yang kebalikannya bahwa malaikat bentuknya adalah tadi karena itu bentuk malaikat sementara. Asli bentuk malaikat hanya Allah yang tahu. Adalah Nabi SAW melihat Jibril, sayap Jibril. Beliau melihat Jibril 2 kali dalam bentuk asli dan Nabi menceritakan qad saddahu. Satu sayap Jibril itu menutup langit, menunjukkan bahwa Jibril sangat besar bentuknya. Padahal Jibril memiliki 600 sayap. Allah berfirman dalam ayatnya bahwa malaikat ini kullu ajnihatin matna. Ada yang memiliki janah 2, ada yang 3, hatta sittul mi'at janah, sampai 600 sayap. Mereka sangat besar. Maka dari itu satu malaikat sesungguhnya sudah cukup untuk menghancurkan bumi dan seisinya. Dan penduduk langit ini sangat padat. Kata Nabi tidak ada jalan pacarin lagi kecuali malaikat sujud. Dan langit ini sangat luas. Pada itu saya ingin mengajak pada yang hadir pagi ini, kita tuh lebih baik dikenal di hadapan penduduk langit daripada dikenal di hadapan penduduk bumi. Dan itu di antara kaidah majelis ilmu, wa dzakarahu fi man indah, dan disebutkan oleh Allah Ta'ala, dipuji-puji nama-nama orang tersebut disebutkan di hadapan penduduk langit. Begitu syaratnya. Maksudnya ketika malaikat datang mendoakan orang yang hadir di majelis ilmu, mereka sebutkan kebaikan orang di hadapan penduduk langit. Kedua, ketika roh kita di bawah malaikat, setiap pintu langit ditanya siapa roh ini, malaikat membawa roh ini mengatakan ini roh fulan, ini roh fulan. Wa huwa min ahlis salam, wa min ahlis salam, itu disebutkan kebaikannya. Maka sangat mungkin seorang dikenal dalam penduduk langit, tapi oleh orang-orang di dunia tidak dikenal. Mungkin itu lebih baik daripada kebalikannya. Orang di dunia sangat tahu orang ini, tapi di langit tidak ada yang kenal.
kebaikan. Mau dibilang ahli salat nggak pernah salat, mau dibilang sering sedekah nggak pernah sedekah, mau dibilang yang baik-baik tidak punya kebaikan. Baik, yang ketiga, di antara faedah yang ketiga dari ayat ini menunjukkan bahwasanya ujian Quran itu begitu berat. Ini yang kita sebutkan. Dan yang keempat, sekali lagi tadi wajah kadang menjadi fitnah. Dan kedua mata adalah sebabnya. Karena itu Rasulullah menyuruh kita untuk menjaga pandangan dari hal yang diharamkan. Adapun ayat yang terakhir untuk pagi ini, di ayat yang ke-32 dan 33 dan 32 sampai 35, Allah berfirman, "Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin." Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahun innahu huwas samiul alim. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'aw al-ayati la yasjunannahu hatta hin. Allah berfirman, "Qala rabbi, wahai Rabbku, as-sijnu ahabbu ilayya." Sesungguhnya penjara bagiku lebih aku sukai. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia mengatakan Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi, wahai Allah, penjara bagiku lebih aku sukai daripada aku memenuhi ajaran mereka. Nabi Yusuf tahu keadaan di waktu itu bagaimana pentingnya, maka dia berdoa kepada Allah, as-sijnu ahabbu ilayya. Dari sini ada faedah, kata beliau, bahwa terkadang kalau sekiranya di luar begitu dahsyatnya fitnah, maka di penjara itu lebih dia sukai daripada di luar. Bukan berarti doa ini disuruh agar kita minta di penjara, tidak. Kemudian beliau memberikan ta'liq, wa illa tasrif anni ya Rabb, kalau sekiranya engkau wahai Allah tidak hindarkan aku dari mereka, kaidahun, kalimat kaid, maka tipu daya. Coba dibayangkan, Nabi Yusuf tidak salah, ya kan? Dia cuma lewat, kemudian potong tangan mereka. Ini berita yang lain. Maka mereka malu sekiranya tersebar berita di seluruh pelosok negeri bahwa mereka memotong tangannya gara-gara Nabi Yusuf sekali lewat. Kalau lewatnya bolak-balik itu mungkin sampai kemana-mana potongnya. Tapi mereka ini mungkin. Maka gimana caranya? Mereka itu membuat macam. Bagaimana caranya supaya mereka tidak malu dan ini bisa menutup aibnya? Sama sebagaimana halnya Zulaikha. Dan ini pelajaran bagi para wanita yang ada di zaman kita. Pada waktu Nabi Yusuf lari, kemudian dikejar oleh Zulaikha. Setelah itu apa? Robek bagian baju yang belakang Nabi Yusuf alaihissalam. Di pintu yang terakhir, pintunya banyak. Di pintu yang terakhir yang mau keluar, bertemu dengan sang suami dari Imra'atu Aziz. Sebagian riwayat mengatakan namanya Gizfir. Berkata Zulaikha atau Imra'atu Aziz, kata dia, "Ma hukmu liman arada liyuhlika?" Wahai suamiku, apa hukuman yang layak bagi orang yang hendak merusak keluargamu? Illa an yusjana aw adzabun alim. Dikasih alternatif oleh Zulaikha, dipenjarakan saja atau disiksa dengan siksaan yang pedih. Di awalnya nanya, tapi di belakangnya sudah ngasih usulan. Makanya ketika Gizfir mengatakan, "Inna kaidakunna 'azim." Sesungguhnya tipu daya kamu itu 'azim, bukan kabir, bukan. Karena 'azim dengan kabir lain. Kalau kabir, 'azim jauh lebih kabir. Tipu daya kamu luar biasa. Karena waktu itu suaminya normal, maka dia ketika wasahina syahidun min ahliha,
didatangkan saksi dari keluarganya. Ada khilaf di antara ulama. Pertama, saksinya adalah seorang bayi, dan ini yang bisa dirajibkan bahwa ada bayi yang melihat kejadian ini dan dia berkata di waktu itu. Dan ini masuk satu dari 6 bayi yang bisa bicara di waktu masih kecil. Di antaranya bayi yang menjadi saksinya kejadian ini. In kana qamisuhu qudda min dubrin min qubulin wa sadaqan wa huwa min al-kadhibin. Kalau yang robek baju Yusuf di depan, berarti yang benar Zulaiha, yang salah Yusuf. Wa in kana qamisuhu qudda min dubrin fakadzaba wa huwa min as-sadiqin. Kalau yang robek di belakang, yang salah Zulaiha, yang dusta Zulaiha, yang benar Yusuf. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu kaidakun inna kaidakun 'azim. Ketika dilihat yang robek di belakang, maka kita mengatakan inna kaidakun. Ini adalah tipu daya engkau, inna kaidakun 'azim. Tipu daya engkau luar biasa. Sangat besar. Ada yang bilang itu kalau bajunya makanya terbalik bagaimana? Pasti saya tanya, dan mungkin Nabi Yusuf itu bajunya kembali begini kan? Pakai baju kembali seorang berapa kali? Saya punya kenalan beberapa tunanetra, tidak ada seorang tunanetra yang pakai baju kembali. Ya kan? Apalagi orang yang matanya ada normal. Seperti kita antum sekarang. Selama hidup ini pernah berapa kali baju balik? Kalau kaos mungkin, ya kan nggak jelas berapa. Tapi kalau ada kancingnya, nah kisah Nabi Yusuf ini dia jelaskan. Saya ditanya juga itu pakai kaos atau pakai baju? Yang jelas, saya punya baju yang tipis-tipis. Coba-coba ditarik robek enggak? Hanya untuk pembayaran saya. Dulu bajunya jadi robek itu, karena saya ditanya juga sama mahasiswa ini, itu bajunya kayaknya sudah tua ya dipakai. Maksudnya masa baju ditarik jadi robek? Saya bilang juga jawab, mungkin kukunya Zulaiha ini katanya. Ya sama-sama mungkin nggak ada riwayatnya. Atau kalau ada ceritanya riwayatnya nggak ada, terus tanya. Saya juga nggak bisa tahu. Ditarik robek itu, memang ada sebagian mufassir menyebutkan min asyad, karena kencangnya apa lari? Mungkin sobek karena kencangnya ditarik. Yang ditarik juga kencang, mempertahankan yang lain juga kencang, akhirnya robek. Jadi kisah ini sekali lagi mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kaidah Zulaiha Maimunah Aziz itu luar biasa. Inna kaidahun 'azim. Maksud saya adalah dia seorang wanita, dia yang salah, dia yang memulai masalahnya, dia juga yang jelas-jelas keliru. Sempat-sempatnya mengatakan, wahai suamiku, ma hukumu liman arada an yulika ahlaka? Apa hukuman bagi orang yang hendak merusak keluargamu? Illa an yusjada, kecuali di penjara, atau ada menani, atau disisa dan sisanya. Kan kebangetan. Kita saja di masjid, mohon maaf, di masjid ada yang matang. Dia bisa langsung, suaranya jelas dari sarungnya, dari orang ini. Kemudian orang ini bilang apa? Ayo siapa yang akan itu? Subhanallah. Sudah jelas dia yang salah. Maka dari itu di antara dosa yang lebih besar, seorang berbuat dosa dan dia memfitnah orang lain berbuat dosa. Ini dosanya 2 kali lipat. Tidak mudah mengakui kesalahan seseorang. Maka dari itu, kalau kita salah, Anda salah ya, tinggal bilang, iya, semoga Allah maafkan saya. Selesai. Di antara kejelekan yang luar biasa berlipat ganda adalah tadi, dia keliru untuk melindungi dirinya, langsung dia tuduhkan ke orang lain kesalahan. Seperti kisah. Maka Nabi Yusuf berdoa, Rabbi sijin wa habbu ilayya mimma yad'unani ilayya. Dalam tafsir As-Sa'di, di Mesir waktu itu belum ada yang Muslim. Nabi Yusuf saja yang Muslim.
Kitfir kafir, Zulaikha kafir, perempuan-perempuan nikah semua. Kalau tadi kan bilang Masya Allah, bilang juga takbir. Syariat zaman itu memang, ya jangankan di zaman itu, di zaman Nabi SAW saja, orang-orang jahiliyah, mereka terbiasa. Jangankan dengan itu, tawaf mereka biasa lakukan antaranya. Jadi sangat mungkin kalimat itu pun keluar. Dan itu bukan jaminan bahwa dia Muslim. Seperti orang non-Muslim sekarang bilang takbir, boleh nggak? Bagi mereka ya, kita dulu saja. Atau orang non-Muslim kemana mengucapkan salam, kakinya dapat batu, astagfirullahaladzim, dianya kafir, karena manfaat. Jadi, dan ini sebagai alasan bahwa berapa banyak orang yang kadang dia penjara, tapi juga dia aslinya tidak salah. Karena itu Allah menyebutkan fastajaba. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, fastajaba lahu. Sesungguhnya Allah mengabulkan doa Yusuf alaihissalam. Fasarafa anni kaidahun. Maka Allah menghilangkan ujian yang berat kepada Nabi Yusuf dengan beberapa Ibnu Katsir menyebutkan paling tidak ada 4 Allah selamatkan dia. Kemudian innahu huwas samiul alim. Karena Allah Maha As-Sami, Allah Maha mendengar dan Dia Maha mengetahui. Tsumma bada lahu min ba'di ma ra'ul ayat la yasnannahu hatta hin. Kemudian mereka cerita datang ilham begitu ya dari syaitan kepada wanita ini. Udah kalau begitu kita penjarakan saja biar aman bagi mereka, dan ini kezaliman bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya hatta sampai beberapa tahun lamanya di penjara. Ada khilaf yang terlalu lama berapa lama Nabi Yusuf di penjara. Perpisahan antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf seluruhnya sekitar 23 tahun lamanya. Sehingga Nabi Yakub dalam keadaan buta karena kerinduan kepada anaknya itu berpisah selama 23 tahun. Diperkirakan Nabi Yusuf di penjara sekitar 11 sampai 13 tahunan. Ada lagi yang mengatakan di penjara Nabi Yusuf sekitar 15 sampai 18 tahun. Oh, utara. Jadi kurang apa ujian kepada beliau? Di penjara, misalnya ambil yang paling pendek, di penjaranya 11 tahun. Kalau sekarang tahun 2014 keluarnya, 2015, 2026. Itu lama ya. Banget. Jangan lama-lama. Di penjara setahun saja orang sudah, iya Masya Allah, 11 tahun lamanya. Kalimat ucapan Nabi SAW, Luan dimakan, kalau aku seperti Nabi Yusuf, da'ajab da'i, saya akan terima panggilan seorang penyeru utusan raja ketika datang kepada Nabi Yusuf untuk dikeluarkan dari penjara. Tapi Nabi Yusuf tidak mau langsung keluar, lalu mengatakan, ma balun niswatul lati qata'na aydiyahun. Bagaimana tuh perkara saya dengan wanita-wanita yang memotong tangan-tangan mereka? Untuk mengklirkan masalah dia kenapa di penjara, kemudian mereka mau menjelaskan bahwa dia tidak salah, kamilah yang salah. Begitulah seorang Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan demikian. Apakah setelah itu, ayo mana yang perempuan yang ngomong-ngomong, ayo dihukum ganti? Seperti kepada seorang Nabi Yusuf alaihissalam yang 10 orang ketika mereka datang ke Mesir, apakah Nabi Yusuf menuntut balas? Nabi Yusuf mengatakan ketika ditanya, "Anta Yusuf?" "Ana Yusuf wa hada akhi." Saya Yusuf, ini adalah saudara saya. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, "La tasriba 'alaikum al-yawm." Tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Sim, orang bilang sim. Nol, benar. Dimaafkan. Jadi nggak ada balas dendam. Makanya kita kalau model kita, ayo balik aja dulu, dicampurkan. Iya, balas dendam dulu saya dipukuli, kemudian dimasukkan sumur. Ayo kita cari sumurnya lagi. Tapi tidak. Dari sini menunjukkan memang hati seorang hamba Allah pilihkan, dan begitulah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tidak mungkin bertemu dengan Nabi Yusuf kecuali kalau kita mungkin nanti di surga, mudah-mudahan kita bertemu dengan beliau. Intinya
pelajaran kita di pagi hari ini menunjukkan bahwa kisah Nabi Yusuf sampai di bagian ini, di surat ini, menunjukkan faedah yang besar, dan ini menunjukkan kesabaran beliau. Sabar dalam 3 keadaan. Sabar menghadapi musibah, karena ini ada bagian dari musibah. Beliau sabar. Bagaimana beliau difitnah oleh saudara-saudaranya, kemudian dimasukkan sumur, disiksa dan seterusnya, sampai dijual belikan. Istilahnya hampir semua sudah beliau dapatkan dari ujian-ujian Allah Ta'ala. Kemudian beliau bersabar dengan ketaatan. Bagaimana beliau berlari dari wanita yang mengajaknya berzina, padahal tidak ada siapa-siapa. Sekiranya dia mau, maka terjadi apa yang terjadi. Menjauhi maksiat beliau sadar atau sabar, dan juga dalam ketaatan kepada Allah beliau bersabar karenanya. Dan ini contoh yang terbaik. Maka dari itu Imam Syafi'i menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, katanya la yatamakkan illa yubtada. Tidaklah seorang dia mendapatkan tamkin, kedudukan yang agung, kecuali setelah ujian-ujian Allah berikan. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mendapatkan segalanya di akhir hidupnya, dan beliau mendapatkan segalanya di awal saya pertengahan hidupnya, ujian yang besar. Ini nasihat buat kita yang mana? Kalau kita ingin tahu kedudukan kita di hadapan Allah, lihatlah sejauh mana kita diuji oleh Allah Ta'ala. Maka setiap kita tahu keadaan kita masing-masing dan mengerti apa yang harus kita lakukan masing-masing. Sehingga hanyalah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, yang semoga Allah dalam rahmatnya mencurahkan hidayah kepada kita sekalian, dan dijadikan kita orang-orang yang bersabar dan mendapatkan apa yang Allah janjikan di surga kelak. Wallahu ta'ala a'lam. Dan sebelum berakhir, kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, silakan. Tadi disebutkan ada tentang ada bayi yang berbicara dalam kuliah itu. Setahu saya cuma ada 3, tapi itu kan ada 6 itu apa aja? Ya, nama ini memang ada khilaf. Sebagian mengatakan jumlahnya malah 4. Ada lagi yang tidak. Yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam ini bayi yang berbicara. Wa syahida syahidun min ahliha, dan bersaksilah seorang saksi dari keluarga, dari ahliha itu keluarganya tadi, keluarganya Imam Aziz. Sebagian tafsir menyebutkan tadi sabiyun tatakallama fi shighar, bayi yang dia masih bayi dan berbicara. Yang kedua, bayi Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya Nabi Isa itu ditanya, Nabi Isa alaihissalam berbicara, ini Abdullah, kan gitu kan? Aku adalah hamba Allah Ta'ala. Ketika Maryam berpuasa untuk tidak bicara. Ini jelas riwayatnya ada. Kemudian yang ketiga, bayinya Masyitah. Walaupun ini juga ada khilaf tentang masalah riwayat tersebut. Kemudian yang keempat, bayinya Ashabul Ukhdud. Ketika salah seorang ibunya membawa bayi ini, dia ragu karena dia harus melemparkan diri ke dalam parit api. Maka bayi ini kemudian mengatakan kepada ibunya, katanya, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kemudian dia cemplungkan, dan begitulah ceritanya. Ini pun yang tersebut ini ada riwayat, tidak semuanya sepakat sahih. Kemudian yang keempat, bayinya Jurayj, dan ini sahih riwayatnya. Maksud bayi Jurayj bukan itu anaknya Jurayj, bukan. Seorang wanita yang mengaku bahwa yang diturunnya adalah anaknya Jurayj. Jurayj ini kejadian di zaman Bani Israel. Laki-laki yang tadi beribadah, kemudian ketika ibunya manggil, dia melanjutkan sholat sunnah, sedangkan ibunya diabaikan. Begitu yang ketiga, ibunya berdoa, kata ibunya, Rabbi la tudantu hatta yamul bagaya. Ya Allah, jangan matikan anak saya kecuali dipertemukan dengan seorang bagaya. Bagaya ini pezina yang rutin. Tahu maksudnya? Pezina yang sudah pezina yang sering terjadwal pezinanya.
wanita ini menggoda Jurayj sampai dia melepaskan pakaiannya, nggak ada sehelai kain pun. Jurayj tidak tergoda, kemudian hanya dia berzina dengan seorang anak kembali. Mereka cerita setelah dia hamil, dia umumkan kemana-mana bahwa ini anaknya Jurayj. Kemudian begitu dia melahirkan, Jurayj kemudian dipanggil dan dipijat perut bayi ini. Man abuka, siapa ayahmu? Kata bayi ini, Abi Fulan bin Fulan wa ya al-ghanam. Bapak saya Fulan bin Fulan, dia pekerjaannya gembala kambing. Ini sahih riwayatnya. Yang kelima, bayi yang digendong seorang ibu yang diceritakan di Sahih Muslim juga sahih. Ketika ada seorang laki-laki yang gagah menunggang kuda, bayi ini ibunya mengatakan, Rabbi, katanya, ij'al ibni mithla. Ya Allah, jadikan anak saya seperti dia. Lalu bayi ini yang lagi minum susu berhenti, lalu dia ngomong, Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Ibunya kaget. Ini yang kelima. Kebalikannya atau yang keenam, bayi yang satunya lagi. Dia ibunya apa? Dia ada seorang yang lewat yang jelek menurut penampilan dia. Kata ibunya, ya Allah, jangan jadikan anak saya seperti dia. Bayi ini kemudian berhenti dan bilang, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Jadi kalau ada bayi yang ketujuh yang lahir di titik bencana, lalu bisa ngomong, coba-coba di bawahnya ada rekaman mungkin kan? Atau ada yang cerita, ada di daerah temanku ada bayi bicara. Ternyata bukan bayi, itu sudah besar, cebol. Bukan bayi, umumnya sudah 3 tahun, tapi dia masih tidur di kayak bayi gitu, kayak cacat. Jadi bukan bayi, ini bayi beneran. Jadi memang itu ada khilaf beberapa riwayatnya, tapi sebagainya sahih. Termasuk yang kisah Nabi Lut ini itu dipertanyakan sebagainya. Cuma di awalnya dinukil bahwa itu sahih riwayat. Kalau nggak salah siapa ini menjelaskan bagian ini, cuma saya ingat lupa. Jadi daripada salah yang kalian ya tentang kisah bayi Nabi Yusuf yang bicara. Maksudnya bayi itu jadi saksi waktu tadi, sehingga disebutkan ingkana qamisuhu dan bintuhu dan seterusnya. Tadi yang merupakan bolehnya berhukum hukum qarina, iya. Hukum qarina dipakai kok, tidak apa-apa. Qarina itu sebab akibat. Dengan dalil tadi, kalau yang robek di belakang, yang salah sudah ingat. Kok kenapa? Karena gimana? Kalau di belakang jelas ya, pokoknya itu. Sebagaimana kita lakukan memudahkan urusan, kalau kita bertamu, nih kalau saya ini kan, saya di meja ini, tiba-tiba minumnya datang kan? Tadi saya main ngasih, ya. Kan tidak bilang silakan diminum, ya. Boleh nggak saya minum? Boleh, itu hukumnya hukum qarina. Saya datang ke sini, belum ada nih tadi gelas, kemudian dikasihkan. Walaupun yang ngasihkan tidak bilang silahkan diminum, buat saya sudah halal. Dan hukum dengan hukum qarina. Bapak dan Ibu kalau datang ke rumah seseorang, kita duduk, lingkunginya kasih minuman, misalnya coffee mix misalnya. Tidak bilang silahkan diminum, udah bismillah diminum halal. Kenapa? Karena qarina hukumnya tadi. Kita datang di meja belum ada, lalu kita duduk dikasih tadi. Mungkin aja pribumi ini bisu, kan mungkin. Dia nggak bisa ngomong, atau mungkin dia lupa. Nah, kalau kejadian terbalik, seorang datang di meja sudah penuh untuk makanan, sebaiknya kita menunggu dipersilahkan. Begitu silakan diambil, terus langsung. Tapi kalau belum dipersilahkan, jangan. Barangkali itu untuk tamu yang jauh dari Jakarta, kebetulan kita datang berdua. Jadi hukum qarina boleh. Dari itu sama juga kalau kita pulang ke rumah isinya cemberut terus, kan berarti ada apa-apa nih kan? Nah, coba-coba dikasih hadiah, itu kan qarina. Gitu ya? Ada lagi? Apa Ustaz? Mau klarifikasi tadi? Iya, Ustaz. Jadi yang
anak bayi yang masih itu saya belum ditanya saya dalilnya. Maksudnya kalau dulu saya tahu jalannya seperti apa bayi yang dires itu. Terus kalau Nabi Isa sama bayinya Nabi beritanya di Nabi Yusuf ini udah nggak tahu. Yang masih lain saya belum tahu sama. Tadi yang bayi yang melihat seseorang yang itu 2 orang atau 1 orang sebenarnya bayinya itu. Yang verifikasi tadi itu. Ya Bu. Tentang bayi-bayi tadi yang ditanyakan, saya juga belum tahu kisahnya. Syaitan juga sebagian mempertanyakan riwayatnya. Tidak semuanya sahih bahwa Masyitah ini demikian dan demikian. Ini sebagian kisah Israiliyat sebagiannya. Tentang di Sahih Muslim juga sebagian memisahkan dua yang tadi, sebagian mempersatukan bahwa bayinya adalah satu. Saya pun tidak tahu sampai sekarang mana yang paling dari keduanya. Cuma di Fawaid Zahabi yang bisa mulai disebutkan, kenapa dia ini hanya disebutkan sekilas ada 6 bayi, tapi yang dirodikan hanya 4, ya. Sebagian dirodikan 3, maka yang dirodikan tadi diantaranya Masyitah, kemudian yang Yusuf alaihissalam, dan yang satunya lagi tadi menyatukan antara bayi yang di Sahih Muslim itu 1 bayi, bukan dua bayi. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa tanyakan ke yang lain. Saya belum mengetahui yang rajihnya di antara yang tadi. Tapi intinya tentang Masyitah sendiri biasanya khilaf di antara sebagian menyebutkan Masyitah itu dari sisir, kan artinya kan Masyitah itu sisir. Cuman kisah ini masyhur kenapa? Karena di kita biasanya di guru-guru TK dan yang lain itu yang begini-begini masyhur. Maka dari itu kalau boleh saya sarankan kita mengambil kisah yang pertama sahih dari Quran, kemudian sahih dari hadis. Setelah itu habis, walaupun sangat banyak, baru kisah-kisah tabi'in. Kalau sudah habis, baru bukan kisah ya, cerita yang memiliki faedah boleh. Cerita yang memiliki faedah ini, walaupun itu misalnya disebut aja ceritanya fiktif. Misalnya ada seorang suami bawa istri 2 pergi berlayar. Kemudian ternyata di tengah lautan kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Maka kedua istrinya perlu pertolongan, ya kan? Sementara sang suami dia menyendiri. Mana yang ditolong duluan? Ini contoh cerita yang ada faedahnya. Gimana caranya supaya selamat semua? Yang pertama gemuk, yang kedua kurus. Saja. Akhirnya suaminya menyelamatkan keduanya. Gimana caranya? Ini nggak ada riwayatnya, memang bukan cerita betulan. Di buku tersebut diceritakan ketika sang istri yang pertama berteriak, katanya ya zawji unsurni, wahai suamiku tolonglah saya. Suaminya melihat istrinya, dia berusaha menyelamatkan, tapi belum bisa. Dia bawa ban satu, kalau dikasihkan ke istri yang pertama, istri yang kedua tenggelam. Mereka berteriak unsurni ya. Kalau dia pegang bertiga, tenggelam tiga-tiga. Akhirnya Allah selamatkan dan semuanya selamat dengan izin. Mana Pak? Suaminya terbangun dari tidurnya dan selamatkan dua-duanya. Pelajarannya banyak di situ, menunjukkan wajibnya suami menolong adik istrinya. Gimana caranya Allah selamatkan? Setelah itu dongeng ini saya tidak menunjukkan untuk diceritakan. Karena dongeng ini aslinya dia dusta dan kadang-kadang mengajarkan yang salah. Misalnya dongeng buaya dan kancil dan buaya. Ya. Kesimpulannya kancil lebih cerdik dari buaya. Ini kesimpulan yang salah. Karena buaya dan kancil sama-sama bahaim. Bahaim itu tidak penting ucapan. Sekiranya ada kancil datang ke masjid kita ini, duduk di pojok dalam ceramah,
dia nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Walaupun kajian ini sudah bawa handphone, bawa laptop, misalnya dia sudah cerdik, tetap dia akan ngerti. Kemudian akhirnya apa yang kedua, kalau dongeng ini berbanyak, anak-anak tidak mengerti sejarah yang benar. Kayak sekarang di TK kebanyakan TK yang umum, yang ngerti kajian dan buaya, tidak tahu sejarah Nabi Muhammad. Muhammad ini sering dengar sejarah Nabi Muhammad, sejarah itu. Makanya sinetron dan yang lain itu aslinya itu masya Allah ya. Sisi yang jeleknya cukup banyak. Di sana mengajarkan hal-hal yang tadi kurang baik. Ya sekarang itu awal. Syukur sampai di sini. Benar apa yang saya sampaikan bermanfaat dan saya beristighfar kepada Allah kalau ada yang keliru. Semoga bagi kita asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.